membahas mengenai asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Materi ini didasarkan pada kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Dan 4.4 mengelompokkan asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Nah, sebelum kita ke materi, ini ada suatu quotes yang menyatakan bahwa successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don't wish it were easier, wish you were better. Orang-orang sukses melakukan apa yang orang tidak sukses tidak ingin lakukan. Jangan berharap segala sesuatunya akan lebih mudah, tetapi berharaplah kamu menjadi lebih baik. Nah, kalau kalian mau sukses itu memang relatif ya, tiap orang punya tingkatan sukses yang berbeda. Kalau kalian mau sukses di bidang apapun, dalam hal apapun, maka rubahlah diri kalian dari sekarang. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan cara instan dan mudah. Semuanya pasti butuh proses, dan itu diawali dari diri kalian sekarang. Jadi kalau kalian yang sampai saat ini masih suka malas-malasan, masih tidak peduli dengan hidup kalian, dengan masa depan kalian, ubahlah diri kalian menjadi lebih baik. Oke, nah sekarang kita akan membahas materi kita. Informasi akuntansi dihasilkan dari proses akuntansi untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak. Seperti yang sudah kalian pelajari di awal, bahwa ada banyak pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Masing-masing pihak punya kepentingan tersendiri atau masing-masing. Nah, informasi akuntansi disediakan bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Jadi nggak cuma untuk kepentingan si kreditur atau si pemerintah atau si pemilik perusahaan, tetapi untuk memenuhi kepentingan umum. Jadi dari informasi akuntansi yang satu itu bisa digunakan oleh banyak pihak gitu. Nah, karena itu proses akuntansi harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi yang berlaku umum. Sehingga semua pihak yang memahami akuntansi tentu memiliki penafsiran yang sama terhadap informasi akuntansi. Jadi, informasi akuntansi itu harus diproses sesuai dengan prinsip dan konsep dasar akuntansi yang berlaku secara umum. Sehingga ketika si A membaca informasi tersebut, persepsinya, pemahamannya akan sama dengan pemahaman si B atau si C atau si D dan seterusnya. Nah, prinsip akuntansi di setiap negara itu tidak selalu sama. Prinsip akuntansi Indonesia atau disingkat dengan PAI pertama kali diterbitkan pada tahun 1973. Kemudian diubah di tahun 1984 yang dikenal dengan PAI 1984. Untuk saat ini, Indonesia tidak lagi menggunakan istilah prinsip akuntansi Indonesia, tetapi standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama mengenai asumsi dasar akuntansi.
Di dalam standar akuntansi keuangan secara tertulis itu hanya ada disebutkan mengenai asumsi dasar. Sejauh ini yang sudah Ibu baca dalam SAK itu tidak ada dicantumkan secara tertulis ya mengenai prinsip dan konsep. Jadi di awal SAK itu yang dituliskan adalah asumsi dasar. Nah, asumsi dasar yang tertuang dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia itu ada 2. Yang pertama adalah dasar akrual atau accrual basis. Dasar akrual ini menyatakan bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Nah, laporan keuangan itu harus disusun atas dasar akrual. Atas dasar akrual ini berarti semua transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu harus dicatat tanpa melihat apakah transaksi tersebut mengakibatkan adanya uang yang keluar atau uang yang masuk. Contoh, kalau uang keluar itu mungkin mudah ya, berarti kan ada uang yang keluar, ada kas yang keluar, kamu akan bayar uang gitu. Kamu akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar sesuatu, misalkan membeli barang secara tunai. Nah, itu kan pasti ada uang yang kamu bayarkan, ada uang yang keluar. Atau pada saat perusahaan menjual produknya, itu ada secara tunai, itu ada uang yang masuk ke perusahaan. Nah, selain tadi transaksi-transaksi yang secara langsung menerima atau mengeluarkan uang tadi, di dalam perusahaan itu ada transaksi-transaksi yang tidak melibatkan kas. Contohnya, kalau perusahaan membeli barang dari supplier atau pemasok secara kredit, tentu perusahaan pada saat itu belum bayar dong. Nah, ketika transaksi itu terjadi, di situ tidak ada uang yang keluar. Tetapi dalam dasar akrual, transaksi itu harus tetap dicatat dan diakui. Nah, begitu juga misalkan kalian jual barang secara kredit. Pada saat kalian jual barang secara kredit, kalian belum ada menerima uang. Tidak ada uang kas yang masuk ke perusahaan. Tetapi berdasarkan dasar akrual, transaksi tersebut harus tetap dicatat. Nah, nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian asumsi yang kedua adalah kelangsungan usaha atau istilahnya adalah going concern. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jadi berdasarkan asumsi ini, ketika perusahaan membuat laporan, itu diasumsikan si perusahaannya akan terus beroperasi, tidak akan ditutup atau tidak akan bangkrut. Nah, itu asumsinya, perusahaan akan terus berjalan. Nah, ini adalah 2 asumsi dasar yang kalian bisa temukan secara tersurat dalam standar akuntansi keuangan. Materi berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip akuntansi.
Yang dimaksud dengan prinsip akuntansi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik metode, prosedur, serta ketentuan yang mengandung teori ataupun secara praktis. Nah, prinsip akuntansi ini biasanya di berbagai negara itu berbeda-beda penerapannya. Kita akan lihat beberapa prinsip akuntansi yang ada pada buku yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Yang pertama, prinsip harga perolehan atau biaya historis, atau istilahnya adalah historical cost principle. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam melaporkan aset dan liabilitas. Harga perolehan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aset. Berdasarkan prinsip ini, suatu aset ataupun kewajiban itu harus dicatat berdasarkan harga perolehannya. Misal gini, kita beli mesin. Supaya mesin itu bisa digunakan oleh perusahaan, mesin itu pasti butuh yang namanya ongkos kirim, ya kan? Nah, ongkos kirim ini adalah bagian dari harga perolehan si mesin tersebut. Atau misalkan dalam pengoperasiannya, untuk bisa dioperasikan harus ada pelatihan bagi si karyawan. Nah, pelatihannya itu pasti mengeluarkan biaya lagi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melatih si karyawan tersebut itu juga termasuk bagian dari harga perolehan si mesin tersebut. Jadi harga perolehan mesin itu adalah mulai dari harga belinya sendiri, kemudian ongkos kirimnya, kemudian tadi ada biaya pelatihan kalau mesinnya mungkin baru, jadi harus ditrainingkan karyawannya, dan juga kalau mesinnya merupakan rakitan, jadi harus ada teknisi, ada biaya pemasangan. Nah, itu semua harus dijadikan satu sebagai harga perolehan aset tersebut atau mesin tersebut. Jadi kalau misalkan contohnya secara gampang dalam angka, misalkan aset mesin ini dibeli harganya 100 juta. Harga belinya 100 juta. Kemudian ada ongkos kirimnya sebesar 500.000. Kemudian untuk bisa digunakan dengan baik, mesinnya ini harus dirakit. Untuk perakitannya mengeluarkan biaya 100.000. Lalu untuk bisa digunakan oleh si karyawan harus ada biaya pelatihan sebesar 500.000 misalnya gitu. Berarti harga perolehannya si mesin ini adalah 100 juta harga belinya, kemudian ditambah ongkos kirimnya 500.000, ditambah biaya pemasangan 100.000, ditambah biaya pelatihan 500.000. Jadi berapa yo? 101.100.000. Nah, itu adalah harga perolehan mesin yang akan dicatat dalam akun mesin tersebut nantinya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition.
Prinsip ini mengacu pada aliran masuknya aset yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Ada beberapa metode yang digunakan berkaitan dengan pengakuan penghasilan. Pertama, pada saat penjualan barang dan jasa. Nah, jadi waktu dijual barang dan jasanya itu sudah langsung diakui sebagai penghasilan si perusahaan. Kedua, sebelum penjualan atau sudah ada kontrak atau perjanjian tertentu dengan pihak lain yang sudah ada kepastian mengenai jumlah dan harganya. Ketiga, pengakuan penghasilan pada saat penerimaan kas. Nah, ini biasanya untuk transaksi-transaksi yang beresiko terjadinya piutang yang tidak tertagih. Nah, prinsip berikutnya atau prinsip yang ketiga adalah prinsip mempertemukan atau matching principle. Prinsip ini berarti mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Nah, prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Salah satu akibat dari prinsip ini adalah digunakannya dasar waktu atau accrual basic dalam pembebanan biaya. Nah, nanti biasanya prinsip ini banyak diterapkan pada saat nanti kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Nanti sabar ya, masih panjang perjalanan kalian. Prinsip berikutnya atau prinsip yang keempat adalah prinsip konsistensi atau konsistensi prinsipal. Prinsip ini menghendaki laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Daya banding akan ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, dan praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan tahun sebelumnya. Jadi, berdasarkan prinsip ini, perusahaan itu diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan itu dengan menggunakan dasar, metode, prinsip yang sama. Jadi misalkan gini, di tahun pertama si perusahaan menggunakan accrual basic atau dasar accrual tadi. Kemudian di tahun kedua dan seterusnya perusahaan juga harus menggunakan dasar accrual. Boleh nggak ganti metode atau prinsip? Boleh, tapi harus dijelaskan nanti dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, kenapa harus sama? Supaya bisa dibandingkan. Jadi, laporan keuangan itu nanti biasanya ada namanya laporan keuangan komparatif, perbandingan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Kalau untuk membandingkan tentunya harus dua hal yang sama. Kalau berbeda metodenya, tentu tidak bisa dibandingkan. Berikutnya, yang terakhir, prinsip yang kelima. Ini prinsip yang terakhir berdasarkan buku yang kalian pegang saat ini ya. Prinsip yang kelima adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Prinsip ini bermaksud untuk memastikan laporan keuangan yang disusun hendaknya dapat menghasilkan dan memberikan semua informasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Nah, untuk penyajian laporan itu harus lengkap sehingga nanti tidak menimbulkan salah tafsir. Nah, itu adalah prinsip-prinsip akuntansi dari beberapa prinsip yang ada. Berikutnya, materi berikutnya dari kompetensi dasar kali ini adalah konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi yang disebutkan dalam buku pegangan kalian
Itu ada beberapa. Yang pertama adalah konsep entitas bisnis atau kesatuan usaha, atau istilahnya adalah entity concept. Lalu konsep yang kedua adalah konsep pengukuran uang atau money measurement concept. Berikutnya konsep yang ketiga adalah konsep kelangsungan usaha atau going concern. Konsep keempat yaitu konsep dua aspek akuntansi. Konsep berikutnya adalah konsep biaya. Lalu konsep berikutnya konsep periode akuntansi atau accounting period concept. Dan konsep yang terakhir adalah konsep penandingan atau matching concept. Kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu konsep entitas bisnis atau kesatuan usaha atau disebut juga entity concept. Konsep ini menyatakan bahwa akuntansi yang berlaku untuk suatu unit ekonomi tertentu tidak boleh dicampur adukan dengan unit ekonomi lainnya. Tujuan dari konsep entitas bisnis ini adalah agar transaksi perusahaan tidak boleh digabung dengan transaksi pribadi atau transaksi lainnya. Jadi, unit usaha yang menyelenggarakan akuntansi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya dan juga dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi kalau buat kalian yang dari sekarang punya bisnis, usaha, entah bisnis online atau apapun itu, berdasarkan konsep akuntansi ini, transaksi kalian itu tidak boleh dicampur dengan transaksi pribadi. Jadi uang yang kalian hasilkan dari usaha kalian itu sebenarnya tidak boleh dicampur dengan uang pribadi kalian. Cuman selama ini kan kebanyakan kalau orang usaha duitnya pasti nyampur kan. Nah, karena kalian udah tahu nih konsep dasar akuntansi kita yang pertama ini, coba dari sekarang pisahkan antara transaksi usaha kalian dengan transaksi pribadi kalian. Apa sih transaksi? Nanti ya, sabar. Nanti kita akan bahas satu-satu. Konsep yang kedua yaitu konsep pengukuran uang atau money measurement concept. Konsep ini menyatakan bahwa uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat untuk pengukuran analisis akuntansi. Uang digunakan sebagai alat ukur agar penyajian akuntansi dapat disajikan sebagai bentuk informasi kuantitatif. Jadi setiap transaksi atau semua transaksi yang berhubungan dengan perusahaan itu harus bisa diukur dengan uang. Kalau transaksinya tidak bisa diukur dengan uang, maka dia tidak bisa dimasukkan sebagai transaksi dalam pencatatan. Jadi segala sesuatunya harus bisa diukur dengan uang. Bukan berarti mata duitan loh ya. Berikutnya, konsep yang ketiga adalah konsep kelangsungan usaha atau going concern. Nah, ini mirip dengan asumsi dasar tadi yang sudah kita bahas di awal, di mana konsep ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Apa itu likuidasi? Ayo, siapa yang tahu? Likuidasi adalah pembubaran perusahaan. Nah, bisa karena perusahaannya bangkrut, pailit, atau hal-hal lainnya. Berikutnya konsep yang keempat yaitu konsep dua aspek akuntansi. Konsep ini menyatakan setiap transaksi dibagi ke dalam dua aspek yang tidak terpisahkan. Salah satu aspek berhubungan dengan penerimaan atas
atas suatu manfaat tertentu. Sedangkan aspek yang lain berhubungan dengan pemberian atas manfaat tersebut. Didasarkan pada kaidah bahwa dalam setiap kegiatan bisnis, jumlah aset selalu sama atau seimbang dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, konsep dasar berikutnya adalah konsep biaya. Nah, konsep biaya ini mirip dengan prinsip harga perolehan tadi. Semua transaksi dicatat dalam buku akun senilai dengan harga pembelian. Konsep berikutnya yaitu konsep periode akuntansi atau accounting period concept. Konsep ini menyatakan bahwa akuntansi memperhitungkan laba dengan periode waktu sebagai takarannya dan bukan dari jumlah produk yang dijual. Jadi ketika perusahaan akan menyajikan informasi akuntansi berupa laporan keuangan, itu perusahaan harus menyatakan dalam suatu jangka waktu tertentu yang disebut dengan periode. Nah, periode ini bisa mulai dari bulanan, per 3 bulan, per semester atau per 6 bulan, dan tahunan, berarti 12 bulan. Nah, konsep dasar yang terakhir yaitu konsep penandingan atau matching concept. Nah, ini sama dengan prinsip yang tadi sudah kita bahas. Merupakan implikasi dari adanya konsep periode akuntansi. Penandingan dilakukan untuk menentukan laba suatu periode sehingga pendapatan tersebut ditandingkan dengan biaya yang dianggap menciptakan pendapatan tersebut. Oke, nah itu adalah konsep dasar akuntansi. Nah, untuk materi kali ini sampai di sini. Thank you for your attention.